Salam Satria. Linda Satyadi. Salam Satria. Linda Satyadi. Salam Satria. Linda Satyadi. Well, berudak. Yang nikah siapa nih? Sebenarnya menikahkan diri sendiri. Nanti gubernur sekarang dapat istri kita semua. Kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan pimpinan Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat beserta istri yang hari ini menggelorakan semangat kemenangan bahwa kita bukan hanya menang menjadi memiliki presiden dan wakil presiden, kita juga harus memiliki gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Spiritnya dibangun dalam suasana kebersamaan. Sesungguhnya Gerindra mengajarkan tentang makna persahabatan, makna kesetiaan. Hal itu diperlihatkan dengan hadirnya Pak Taufik, hadirnya Pak Iwan. Saya lebih senang menyebutnya Iwan Bule karena itu nama yang familiar dan dia tingginya sudah jelas putih tapi setia pada istrinya, itu catatan penting. Tepuk tangan buat Pak Iwan. Dan menyempurnakan perjalanan Gerindra Provinsi Jawa Barat. Dulu Gerindra tidak punya gubernur karena hanya punya Mulyadi. Hari ini ditambah Dedi, jadi Dedi Mulyadi lengkap sekali. Seluruh para anggota DPR RI yang baru selesai dilantik 1 Oktober, semoga bisa bersama-sama memenangkan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, agar di pemilu ke depan tidak mengalami kesulitan. Karena bagaimanapun, hanya memiliki legislatif ketika masuk dalam kontestasi pemilu akan mengalami kesulitan. Kekuasaan eksekutif jauh lebih dominan dalam mengatur regulasi publik dibanding dengan legislatif, karena dia langsung memiliki anggaran, masuk ke jantung-jantung kepentingan, menguasai RT, RW, kepala desa, camat dan sejenisnya, merupakan jajaran birokrasi yang memiliki aspek yang efektif dalam membangun brand, bukan untuk memenangkan, membangun brand politik tentang keberhasilan. Seluruh calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, anggota DPRD Kabupaten Kota, para calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, insya Allah sama-sama terpilih. Yang pertama adalah ada keanehan orang tentang diri saya yang secara konsisten mengangkat tentang tema kembali lagi pada tanah Sunda, kembali lagi pada spirit kebudayaan Sunda yang seringkali ditafsirkan menjadi tafsir-tafsir klinik dan tafsir-tafsir musyrik, dan itu menjadi serangan efektif pada saat ini. Dan yang paling menarik di era sekarang ketika menjelang pilkada ini, saya melihat fenomena yang menarik. Fenomenanya adalah satu sisi ada serangan cyber yang terus diarahkan pada diri saya tentang klinik dan musyrik, tapi satu sisi ada deklarasi yang mengatasnamakan Sunda untuk mendukung calon tertentu. Artinya apa? Artinya dari sisi peta demografik, peta geografik hari ini bahwa aspek-aspek kebudayaan, aspek-aspek seni di dalamnya merupakan aspek-aspek yang diminati oleh publik. Survei itu menunjukkan 75% anak-anak muda, anak Gen Z ingin kembali pada budaya, ingin kembali pada lingkungan.
Ini adalah sebuah fenomena politik dan bagi saya sebuah kebahagiaan ketika orang kembali lagi pada isu Sunda karena ini adalah tanah kelahirannya, tanah awal dan tanah akhir. Kalau kita mencermati tentang Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dan Presiden Republik Indonesia 2029-2034. Kalau bicara Prabowo Presiden sudah Pak. Hari ini adalah kita bicara Prabowo 2 periode. Apa yang ada ketika dia ada acara, saya selalu memperhatikan ada pakaian-pakaian kepahlawanan yang diletakkan di kursi kosong. Spirit apa yang ingin dia bangun? Yang ingin dia bangun adalah kalau kita menjadi makhluk hari ini, maka kita akan terikat pada makhluk masa lalu. Dalam kaidah Sunda itu dikenal dengan alam bihari, alam kiwari, alam poisu. Alam bihari alam apa? Alam asal, alam katukang. Alam kiwari adalah alam apa? Alam hari ini. Alam poisuk adalah apa? Alam yang akan dilaksanakan dan dijalani ketika kita besok. Perspektif itu karena Pak Prabowo adalah seorang tentara. Memiliki spirit kesatria dan dia secara genetik keluarga patriotik, maka dia terikat betul dengan nilai-nilai heroisme kepahlawanan itu. Saya bukan tentara, saya anak tentara. Saya dilahirkan dalam kontemplasi kebudayaan. Saya lahir di kampung, melakukan pengembaraan spiritualitas lewat perjalanan sejak lahir sampai hari ini, tidak lepas dari cerita tentang masa lalu dan cerita tentang masa depan. Kita ini memiliki keterikatan dengan apa? Saya menyebut adalah dengan leluhur. Ketika dengan leluhur dulu kita mengatakan kalau bicara karuhun maka tuduhannya klinik. Padahal tidak. Bangsa yang meninggalkan nilai-nilai leluhurnya, maka dia akan kehilangan nasionalisme kebangsaannya. Bicara tentang karuhun bukan klinik, tapi bicara tentang kakek nenek kita. Tentang buyut kita, tentang jangawareng kita, tentang udeg-udeg dan kaisiwur kita. Yang hari ini dalam tren genetika dan kehidupan anak-anak kita hari ini. Mereka tidak hafal nama neneknya. Mereka tidak hafal nama buyutnya. Mereka tidak hafal dari mana dia berasal. Dan siapa leluhurnya. Ini adalah ancaman masa depan. Sedangkan orang lain terus-terusan setiap hari bercerita tentang leluhurnya. Maka dalam jangka panjang, khususnya orang Sunda, dia akan ada rangkaian yang terputus dengan masa lalunya. Yang pada akhirnya dia akan ada rangkaian terputus dengan tanah dan airnya. Hal itu ditandai dengan semakin bergesernya kepemilikan hak atas tanah. Orang-orang Sunda tidak lagi terikat dengan sawahnya, dengan mata airnya, dengan gunungnya, dengan mudah melepasnya. Menukarlah dengan mobil, dengan motor, dan berbagai aksesoris lainnya yang habis dalam jangka pendek. Apa ancaman masa depan? Kemiskinan akan menjadi ancaman masa depan bagi masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Hak kepemilikan atas tanah semakin sempit. Perspektif inilah yang saya terjemahkan. Dalam kerangka berpikir saya katakan manusia Indonesia seutuhnya disebutnya nasionalis sejati. Kata Islam disebutnya insan kamil. Kata orang Sunda rawayan jati. Songo nyurup kanapuhu. Siapa seorang nasionalis? Mereka yang dirinya bersenyawa dengan tanahnya, bersenyawa dengan airnya, bersenyawa dengan mataharinya, bersenyawa dengan udaranya. Ketika terjadi persenyawaan, saya belajar dari Kopassus bahwa orang prajurit yang bersenyawa dengan tanah dan air dan udara dan mataharinya, ketika di hutan dia seperti hutan, ketika di air dia seperti air, ketika di laut dia seperti laut. Maka dia orang yang tidak bisa dideteksi oleh musuhnya, dia bersenyawa seluruh semestanya. Dan itulah spirit prajurit Kopassus sejati. Prinsip dasar itu sesungguhnya harus diletakkan pada kita. Kita harus tidak boleh terikat dan tidak boleh terbebas dengan kepentingan apapun, dengan mengorbankan gunung yang ditugar, dengan mengorbankan mata air yang diuruk, dengan mengorbankan aliran sungai yang dikotori. Kenapa? Perspektif itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme.
Kalau dulu kita memerdekakan agar bangsa ini utuh hutannya, utuh tanahnya, utuh airnya karena dikuasai oleh kolonial. Kenapa kita hari ini dengan mudah melepaskan gunung-gunung itu? Kenapa kita hari ini melepaskan dengan mudah aliran air itu? Lantas mau kemana arah kebangkitan dan kebangsaan kita? Mau kemana arah kesejahteraan rakyat kita? Maka disitulah saya meletakkan bahwa konsep mendasar bagi pembangunan sebuah daerah harus dimulai dengan pembangunan dan penataan tata ruang. Konsepsi tata ruang saya jelasin. Saya bangga terhadap leluhur Sunda. Kenapa? Leluhur Sunda memiliki konsepsi mendasar tentang pembangunan nasional. Dan orang tidak tahu itu. Leluhur Sunda menerjemahkan konsep tata ruang dengan 3 hal yang disebut dengan Tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ketika gunung kudu awian maka berapa luas hutan di Jawa Barat hari ini? 18%, itu pun dalam keadaan rusak. Ancaman bencananya tiap tahun, Garut, longsor, banjir, ancaman gempa bumi. Dan kemudian di Bandung ini ada ancaman besar setelah saya teliti. Ketika punculutnya semakin gundul, suatu saat ada gempa dengan kekuatan tinggi, maka tanahnya akan menguruk Bandung. Air jatuh, maka akan meledak air bah. Cirata dan Jatiluhur tidak akan sanggup lagi menahannya, maka jebollah ke wilayah utara. Ini yang tidak pernah menjadi kesadaran pemimpin. Maka dimulai dari mana membangun ini? Selamatkan mata air, selamatkan gunung-gunung. Selamatkan daerah-daerah gundul. Jangan terus-terusan dilakukan eksploitasi. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang harus dititipkan bagi anak cucu kita ke depan. Ini adalah kerangka kebangsaan yang harus kita bangun. Untuk itu, lahir dari apa? Melahirkan apa? Maka secara konsepsional, nanti rumusannya saya katakan, sekolah yang ada di gunung, maka seluruh materialnya harus ada di tempat itu. Maka nanti akan lahir gedung-gedung kantor berbahankan bambu. Nanti akan lahir sekolah-sekolah berbahankan bambu. Kenapa? Konsepsi pembangunan selama ini salah. Di daerah gunung, gedung sekolah SD-nya, gedung sekolah SMP-nya, gedung sekolah SMA-nya menggunakan bahan baku pasir, batu, semen. Biaya angkutnya mahal, RAB-nya hampir sama dengan yang di dalam kota. Akibatnya apa? Kualitas bangunannya cuma bertahan sebentar. Sudah apa yang harus dilakukan oleh kita? Daerah bambu, bangunan sekolahnya dari bambu. Daerah kayu, sekolahnya dari kayu. Semuanya ditata, itu yang disebut dengan falsafah Sunda. Ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Apa itu artinya bahwa pembangunan harus dibangun berdasarkan karakter wilayah dan karakter lingkungan. Bukan hanya bangunan, nanti melahirkan kurikulum. Kurikulum yang di daerah gunung, maka anak-anak diajarkan bagaimana estetika gunung, bagaimana ilmu hayati gunung, bagaimana ilmu biologi gunung, bagaimana ilmu matematika gunung, bagaimana ilmu ekonomi gunung, bagaimana ilmu UMKM gunung. Maka gunung itu menjadi kekuatan ekonomi yang melahirkan multiplayer efek kebudayaan. Dan nanti orang-orang gunung akan bangga tinggal di gunung. Kenapa? Menjaga gunung melahirkan kemakmuran. Dari konsep itu harus melahirkan apa? Dalam tataran birokrasi, para pejabat di gunung tidak bangga. Kenapa? Dia tidak melahirkan pendapatan desa, dia tidak melahirkan pendapatan daerah. Bagaimana ke depan? Seiring dengan undang-undang lingkungan hidup yang terus dikembangkan dan saya juga ikut menangani ketika Komisi 4. Maka ke depan daerah-daerah industri yang melahirkan dolar, yang melahirkan cuan, maka harus dibangun regulasinya. Industri di Bekasi tidak akan tumbuh, industri di Kerawang tidak akan tumbuh, industri di Subang tidak akan tumbuh, industri di Purwakarta tidak akan tumbuh kalau tidak ada aliran air dari Citarum, kalau tidak ada Gunung Wayang dan Gunung Windu. Maka orang Gunung Wayang, Gunung Windu harus mendapat berkah dari industri dengan apa? Pembagian pajaknya yang di wilayah industri didorong ke wilayah gunung agar orang gunung tidak usah nebang pohon. Dengan menjaga gunung sudah ada bagi hasil pajak yang memadai antara utara dan selatan. Kemudian dalam perspektif itu apa yang akan saya dorong nanti ke Pemprov DKI? DKI itu tidak akan bisa hidup tanpa Jawa Barat. DKI tidak akan mendapat air kalau tidak ada Jatiluhur. Maka ke depan Pemprov DKI
harus punya kawasan hijau di Jawa Barat, dan harus punya hutan abadi di Jawa Barat yang dibiayai dari dana DKI. Kenapa? Karena DKI akan terjaga keamanan dan keselamatannya kalau dia mampu membelanjakan uangnya di Jawa Barat. Ini perspektif, ini kesetaraan. Kesetaraan itu nanti harus lahir dari apa lagi? Dari melahirkan keadilan. Problem Jawa Barat apa hari ini? Problem Jawa Barat adalah pertumbuhan ekonominya antara kaya dan miskinnya mengalami disparitas yang sangat tajam. Yang kayanya tinggi banget, yang miskinnya rendah banget. Kenapa problem itu terjadi? Satu, upah buruh di wilayah selatan yang menjadi petani sayur, petani engkol, petani wortel, yang di situ ada modal besar, kuli-kulinya rata-rata upahnya di bawah 50.000. Tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan pendidikan, tanpa jaminan hari tua. Bagaimana negara harus hadir untuk menyelesaikan ini, disparitas ini? Doronglah regulasi ekonomi untuk memberikan penjaminan bagi mereka. Untuk kejaminan apa? Jaminlah keadaan rumahnya, jaminlah pendidikannya, jaminlah kesehatannya, jaminlah hari tuanya. Kenapa? Orang tidak akan berpikir upah kalau kehidupan personalnya sudah terjamin dengan baik. Bagaimana menyelesaikan kemiskinan yang tidak pernah selesai? Satu daerah desa dengan penduduk misalnya 3.000 jiwa, dengan rumah 1.000 rumah, dengan orang miskin 700. Ini bisa kelar dalam setahun. Caranya bagaimana? Caranya, satu, bagi seluruh birokrasi untuk membela satu rumah. Angka kredit kenaikan pangkatnya dan golongannya berdasarkan kemampuan dia membina rumah itu. Yang kedua, dana CSR berbagai kepentingan industri, dan termasuk Jawa Barat punya BJB, CSR-nya gede banget. Arahkan dari mulai bangun rumahnya, sanitasi lingkungannya, pendidikan keluarganya. Yang ketiga, dorong seluruh aspirasi Dewan, terutama Partai Gerindra, tidak boleh bergeser dari masalah kemiskinan. Seluruh aspirasinya diserahkan, diarahkan untuk apa? Boleh aspirasi, tapi pembangunan rumah rakyat miskin. Boleh aspirasi pembangunan sanitasi lingkungan. Boleh aspirasi jaringan listrik. Boleh aspirasi jaringan air bersih. Boleh aspirasi tapi jalan lingkungan. Boleh aspirasi tapi pembangunan ruang kelas baru. Boleh aspirasi penyediaan kursi baru, penyediaan meja baru. Aspirasinya diarahkan ke sana. Apa yang menjadi problem di Provinsi Jawa Barat, aspirasi ini adalah aspirasinya banyakkan bukan dalam bentuk konstruksi fisik yang bermanfaat pada masyarakat, tetapi dalam bentuk hibah dengan nilai puluhan miliar yang itu hanya dikuasai oleh beberapa orang dan hanya memperkaya beberapa orang. Alangkah sayangnya kalau Jawa Barat memungut pajak, pendapatan dan belanja daerahnya mencapai 40 triliun, kalau 40 triliun tidak menghasilkan multiplier efek ekonomi. Kalau hanya 70 miliar dikerjakan oleh 5 orang dengan sistem IT aplikasi, yang besok tahun berikut aplikasi baru lagi, maka kalau ingin efisienkan anggaran provinsi, hentikan belanja aplikasi, arahkan pada satu titik yang bisa menjamin seluruhnya. Bukan dalam setiap periodisasi membuat aplikasi baru. Akhirnya aplikasinya tidak connect antara satu dengan yang lain. Karena apa? Kita berbondong-bondong dalam setiap hari sibuk belanja aplikasi. Bukan manfaat dari sebuah aplikasi. Dorong itu menjadi regulasi. Kenapa? Belanja 10 juta, bangun jalan lingkungan, melahirkan konblok, melahirkan semen, melahirkan tukang pikul, melahirkan sopir, melahirkan kenek. Belanja aplikasi 70 miliar tidak melahirkan apapun. Konsepsi ini diturunkan. Berikutnya adalah problemnya apa lagi? Sampah. Sampah tidak selesai di mana-mana. Tidak berani bangun PLTS karena selalu mendapat ancaman dari NGO. Dengan alasan lingkungan. Singapura pakai PLTS. Cina pakai PLTS. Mereka ngerti lingkungan. Maka ke depan
di Jawa Barat, kalau ingin sampah selesai dan kita punya energi baru dalam bentuk listrik yang bisa dijual murah ke rakyat, bangun 5 PLTS di seluruh provinsi Jawa Barat. Sehingga nanti Bapak Wakil Wali Kota Bekasi tidak lagi punya menara yang namanya Menara Bantar Gebang. Tinggi kalau dilihat dari bawah seperti gunung, dikiranya candi pada tumpukan sampah. Kemudian yang berikutnya adalah apa lagi yang harus segera diberesin? Estetika kota Bandung rontok. Spanduk di setiap sudut. Kabel listrik di mana-mana. Padahal itu etalase keberadaban sebuah masyarakat kota. Maka ke depan negara harus mengatur regulasi. Spanduk ada tempatnya, baligo ada tempatnya. Kalau ada fileg, ada pilkada, semuanya tinggal masang di tempat itu, tidak usah berlomba motong kayu, motong bambu, masang di mana-mana, fasilitasi oleh negara. Kemudian yang berikutnya lagi, dalam 5 tahun ke depan saya tidak mau melihat listrik di atas rumah kabelnya, telepon di atas rumah kabelnya, semuanya harus di bawah tanah agar Jawa Barat kehilangan kelihatan estetika. Seluruh program itu dan capaian itu mengintegrasikan pendidikan SD, SMP, SMA menjadi satu kesatuan sehingga ruang kelasnya sama SD, SMP, SMA. Mengintegrasikan sistem air bersih, mengintegrasikan sanitasi lingkungan, jangan terlalu sombong kita masyarakat glowing. Kenapa? Orang Jawa Barat masih banyak yang di sungai-sungai kecil. Orang Jawa Barat di daerah utara sana, silahkan Anda berjalan dari mulai Cirebon sampai Bekasi, banyak helikopter. Kalau musim hujan ke bawah air, tapi kalau musim kemarau itu wajahnya boleh glowing, tapi nya di parit-parit kecil. Tetapi di balik itu ada culture yang harus dirubah dari orang Jawa Barat. Culture apa? Kajenting tekor asal sohor. Ini culture orang Jawa Barat yang membuat dia tidak berkompetitif. Regulasinya bagaimana? Negara harus ngatur. Kalau tidak cukup nggak usah hajatan. Negara harus ngatur. Kalau rakyatnya belum mampu beli motor, jangan nganjuk motor. Negara harus mengatur. Kenapa? Karena angka pinjol di Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Angka judolnya tertinggi di Indonesia. Kemudian angka bank emoknya tertinggi di Indonesia. Dan kemudian angka bank kelilingnya tertinggi di Indonesia. Tidak akan pernah selesai bantuan PKH. Tidak akan pernah selesai subsidi pemerintah. Kalau perilakunya seperti ini. Kalau nanti negara menyelesaikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, hari tuanya dijamin, infrastrukturnya baik. Subsidi susunya untuk anak sekolahnya ada, telurnya ada, gizinya cukup. Tidak ada lagi alasan orang tuanya untuk menghambur-hamburkan uang. Dengan cara apa? Bangun budaya kemandirian sejak kecil. Anak-anak jangan terus didorong jajan. Bangun kemandiriannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah integrasikan Polri dan TNI dalam sistem pendidikan di sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Bagaimana? Saya punya cita-cita dalam 5 tahun ke depan ada 10.000 manajer baru yang lahir di sekolah manajer yang saya dulu pernah melakukan itu dan berhasil. Bagaimana? Seluruh anak-anak Jawa Barat yang punya kualifikasi, sekolahnya dimasukin sekolah engineer, karena ini cita-cita Pak Prabowo juga. Kemudian diploma 3 dan S1, siang paginya dia sekolah di ITB, pulangnya ke mesnya di bawah binaan Kodam dan Polda. Untuk apa? Membangun karakter kebangsaan, punya otaknya jenius. Siapa yang mau ini? Pak Prabowo lewat Unhan. Seluruh gagasan Pak Prabowo ini harus diwujudkan dalam tataran birokrasi kita kalau bangsa ini ingin maju. Maka untuk itu ke depan tugas gubernur itu mengorkestrasi. Karena dia tidak punya wilayah. Dia harus mengorkestrasi anggaran dari mulai anggaran kabupaten kota, anggaran provinsi sampai pusat. Maka ke depan penyusunan anggaran daerah itu akan diintegrasikan dengan provinsi. Daerah bikin skala prioritas apa yang menjadi kemampuan kabupaten kotanya pada sisi apa mampu mengerjakannya. Maka di situ ada tenaga ahli provinsi yang akan mendampingi ketika penyusunan. Dan evaluasi gubernur akan diarahkan pada evaluasi yang bukan administratif tapi substantif.
Kalau di daerah ini jalannya rusak, maka anggarannya selesaikan untuk jalan. Yang lainnya nanti bagian provinsi. Kalau di daerah ini sekolahnya buruk, maka sekolah menjadi prioritas utama. Yang lainnya bagian provinsi. Kami akan fokus pada wilayah substantif apa yang menjadi kebutuhan publik. Dan ingat, ketika saya mimpin, tak ada toleransi bagi pejabat untuk jalan-jalan ke luar negeri. Semuanya di dalam negeri. Untuk apa? Agar uang malu kita sebagai pemimpin, pajak rakyat dibayarkan oleh kita, uangnya dibelanjakan di Eropa. Pajak rakyat dibayarkan oleh kita, uangnya dibelanjakan di Singapura. Padahal warung Ma Ici, Ma Eroh, Ma Anah, Ma Minah tidak pernah ada yang menjajani oleh kita. Semuanya harus terintegrasi di wilayah Jawa Barat. Kalau kita mencintai Jawa Barat, jangan pernah pergi dari wilayah Jawa Barat. Belanjanya di Jawa Barat, makannya di Jawa Barat, minumnya di Jawa Barat, beger nage kudu di Jawa Barat. Tepuk tangan semuanya. Well, ini cara. Karena saya dulu pernah melakukan itu ketika jadi bupati. Saya konsisten tidak pernah pergi keluar kota. Saya konsisten di desa dalam setiap hari. Saya tidak pernah bergeser kemanapun. Kenapa? Karena kehadiran pemimpin harus ada di tengah-tengah masyarakatnya. Hadirnya bukan ketika mau punya keinginan, ingin menjabat. Tapi hadirnya harus dalam setiap waktu. Kalau sudah setiap waktu, yakin. Publik hari ini yang mengenal media sosial yang sudah cerdas, itu sudah bisa baca gestur. Betul kata Pak Iwan. Sudah bisa baca gestur. Mana nu gestur pura-puranya mana nu gestur pura-pura bogoh, mana nu gestur pura-pura cinta. Gestur sejati sudah bisa dibaca dalam media sosial hari ini. Saya meyakini dengan menggunakan hati dan cinta, kita bisa melakukan perubahan bagi lingkungan masyarakat. Saya meyakini dengan spirit Gerindra seorang kesatria, Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang istimewa. Provinsi yang istimewa pada akhirnya akan melahirkan Indonesia maju. Bagaimana kalau kita mencintai Pak Prabowo? Bagaimana kalau kita menyayangi Pak Prabowo? Bagaimana kalau kita ingin mewujudkan cita-cita Pak Prabowo? Caranya satu, wujudkan cita-cita itu dengan perilaku kita dalam setiap hari. Gunakan honor DPR untuk rakyat di sekitar kita. Gunakan kekuasaan kita untuk rakyat di sekitar kita. Pak Prabowo mencintai rakyat, kita harus mencintai rakyat dalam setiap waktu. Tidak boleh tiada hari tanpa memeluk orang-orang miskin. Tidak boleh ada hari tanpa memeluk anak-anak yatim. Tidak boleh tanpa hari tanpa memeluk janda-janda tua. Kalau memeluk janda muda tidak usah di depan kamera. Sehingga Pak Ketua Gerindra Provinsi Jawa Barat, saya pikir Gerindra bisa memelopori para anggota DPRD Gerindra dari mulai DPR RI sampai kabupaten kota, agar mulai hari ini kita memelopori gerakan Ibu Asuh. Bagaimana gerakan Ibu Asuh dan gerakan anak asuh? Anggota Gerindra punya binaan 5 rumah yang itu adalah jompo atau anak-anak yatim. Didaftarkan, semuanya nanti teridentifikasi sehingga nanti grafiknya bisa disurvei berdasarkan data statistik. Ketika dibina oleh Gerindra, ekonominya meningkat tidak, sekolahnya makin baik tidak, rumahnya makin baik tidak. Kalau itu dilakukan maka kita sudah memelopori kepemimpinan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kenapa? Kita nggak usah kampanye lagi Pak 5 tahun ke depan. Kenapa? Rakyat sudah jatuh cinta. Kalau cinta sudah melanda hati, maka apapun akan dilakukan sebagai bentuk pengabdian. Inilah barangkali harapan doa dari saya pada semua. Mohon maaf, pola campaign saya berbeda dengan yang lain. Saya tidak menggunakan campaign dengan menggunakan mobil terlalu banyak. Membuat perencanaan, memberitahukan itu tidak saya lakukan. Kenapa? Saya khawatir ketika campaign kita mobil yang nganternya 20 di jalan bikin macet. Terus pakai porider, orang terganggu. Kemudian lihat branding kita ngomongnya begini, can-can acan jadi siang iskuas gitu ke aing. Hati-hati. Jangan-jangan kalau terlalu banyak nanti mampir ke warung lupa bayar, itu sering kejadian. Poho mayar, pas sedek-sedek, itu cenah nu mayar, iya nu mayar, pas pulang tidak dibayar.
campaign yang saya lakukan, saya lebih berangkat sendiri, cukup bawa 3 orang kameramen. Saya pergi keliling kemanapun, kemudian nanti saya bertemu dengan orang yang lagi di PHK, di kantor pos, lagi bertemu dengan orang yang di rumahnya di Indramayu. Saya terus ke Indramayu, seminggu makannya hanya garam saja. Terus saja saya lakukan itu, dan konten itu dilihat oleh publik bukan konten kampanye pemahamannya. Tapi ini tulus dari hati. Dan tidak boleh sekali-kali, kamu ibu pilih saya, nggak usah. Kenapa? Karena pedagang yang baik tidak pernah menawarkan dirinya. Dia akan ditawarkan oleh orang lain. Ini campaign yang saya lakukan. Dan yang paling utama juga, saya juga khawatir kalau antriannya ke timnya terlalu banyak, nanti yang dikunjungi jauh lebih sedikit dengan yang mengunjungi. Yang dikunjunginya cuma 20, yang antrinya 500. Ini yang dilakukan. Lakukan itu dengan baik dan dengan hati, insya Allah rakyat tidak akan pernah jauh dari diri kita. Rakyat tidak akan pernah jauh dari mata kita, karena rakyat ada di hati kita. Semoga apa yang menjadi harapan kita terwujud, dan semoga Gerindra mampu mewujudkan Indonesia maju dan Jawa Barat istimewa. Pat-pat gulipat. Tahun 2024 kita pilih nomor 4, Gubernur Jawa Barat. Pasti pat-pat gulipat. Jari tangan ada 5, lipat 1 hanya 4. Nomor 4 pasti dapat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waktu lipat kita pilih nomor 4, Bandi Dituk memimpin Jawa Barat. Waktu lipat kita pilih nomor 4, pilihan masa depan yang tepat. Waktu lipat kita pilih nomor 4, inilah pemimpin yang merakyat. Waktu lipat kita pilih nomor 4, lipat 1 jari tangan